Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Alif Farhan dari S2 Manajemen Konstruksi Teknik Sipil Undip. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas paper dengan judul Menuju Peningkatan Kinerja Industri Konstruksi di Ghana yang membahas mengenai pendekatan SWOT. Pada presentasi kali ini, secara garis besar, saya akan membahas mengenai pengenalan, analisis SWOT, kemudian mengenai kekuatannya, kelemahan, peluang, ancaman, kemudian matriks SWOT, dan kemudian strategi SWOT, lalu yang terakhir kesimpulan. Industri konstruksi merupakan kontributor terbesar bagi produk domestik bruto atau PDB dan penggerak signifikan kegiatan ekonomi di Ghana. Mengingat pentingnya industri konstruksi dalam meningkatkan ekonomi nasional, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk terus meningkatkan kinerja industri. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT sebagai kerangka evaluasi sistematis untuk mendapatkan wawasan tentang industri konstruksi di Ghana. Pada akhirnya, temuan dari analisis ini digunakan untuk merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kinerja industri dan untuk mendorong pembangunan ekonomi serta industri. Kemudian, analisis SWOT adalah teknik yang berguna untuk membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan persaingan bisnis. Analisis ini digunakan oleh banyak praktisi dan peneliti, menjadi salah satu alat perencanaan strategis yang paling dominan. Pada penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan mengidentifikasi area kritis yang perlu ditingkatkan agar industri dapat beroperasi secara efektif. Kemudian, pada hal ini yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Kekuatan dari industri konstruksi di Ghana sendiri antara lain adalah bahan-bahan lokal yang berlimpah, banyaknya tenaga kerja yang murah, dan penelitian serta pengembangan. Untuk yang pertama, industri konstruksi Ghana memiliki pasokan bahan baku atau bahan asli dan sumber daya alam yang melimpah untuk konstruksi, termasuk pasir, agregat kasar, semen, kayu, besi, lembaran atap, bambu, tanah liat, jerami, dan lain-lain. Selanjutnya, banyaknya tenaga kerja yang murah. Industri konstruksi di Ghana memiliki banyak sumber daya manusia yang terampil dan tidak terampil. Tingkat keahlian manajerial dan keterampilan teknis dalam arsitektur, konstruksi, dan teknik relatif tinggi di wilayah sub-Sahara. Ada beberapa lembaga di negara ini yang melatih insinyur, teknolog bangunan, manajer proyek, dan lain-lain untuk industri tersebut. Selain itu, seperti banyak negara berkembang lainnya, tenaga kerja di Ghana relatif murah. Misalnya ada penelitian dan pengembangan. Di Ghana sendiri terdapat sebuah organisasi penelitian konstruksi yang didanai publik. Didirikan pada tahun 1952, bernama Institut Penelitian Bangunan dan Jalan atau BRRI. BRRI ini diberi mandat untuk melakukan penelitian, pelatihan, dan transfer teknologi di sektor konstruksi dan transportasi. Kemudian selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dari industri konstruksi di Ghana sendiri, yang pertama adalah teknologi yang rendah, kinerja keselamatan yang buruk, kualitas bahan yang buruk, dan kurangnya pengawasan terhadap industri. Untuk yang pertama, teknologi yang rendah, rendahnya tingkat teknologi di berbagai sektor masih menjadi kendala utama yang menghambat kemajuan produktivitas dan daya saing di banyak negara berkembang. Kemudian selanjutnya ada kinerja keselamatan yang buruk. Salah satu penyebab utama dari kinerja keselamatan yang buruk adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang keselamatan kerja. Banyak pekerja yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, dan cara menangani situasi darurat. Selanjutnya ada kualitas bahan yang buruk. Kualitas bahan yang buruk dalam industri konstruksi adalah salah satu tantangan yang cukup besar yang dapat berdampak negatif pada ketahanan, keselamatan, dan nilai proyek. Selanjutnya ada kurangnya pengawasan terhadap industri. Pengawasan yang buruk dalam industri dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan, keberlanjutan, dan integritas pasar. Tanpa regulasi dan penegakan hukum yang tepat, masalah seperti praktik bisnis yang tidak etis dan dampak lingkungan yang berbahaya dapat muncul, mengikis kepercayaan publik, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah peluang. Peluang pada industri konstruksi di Ghana sendiri adalah urbanisasi dan demand, pengembangan infrastruktur, penemuan sektor industri minyak, dan menarik investor asing.
Yang pertama, peningkatan populasi yang cepat di Ghana telah mengakibatkan defisit perumahan yang besar, terutama di daerah perkotaan. Diproyeksikan bahwa negara tersebut membutuhkan setidaknya 100.000 unit rumah setiap tahunnya, sementara pasokan diperkirakan sebesar 35% dari total kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada pengembangan infrastruktur. Jika kualitas dan kuantitas perumahan perkotaan ingin ditangani secara efektif, maka diperlukan infrastruktur baru. Selanjutnya adalah penemuan di sektor industri minyak. Hubungan yang kuat antara konstruksi dan kegiatan ekonomi menjadi salah satu peluang bagi industri konstruksi. Oleh karena itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Ghana dan industri minyak yang sedang berkembang menunjukkan bahwa permintaan barang dan jasa konstruksi akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Kemudian peluang terakhir adalah menarik investor asing. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Ghana menarik banyak perusahaan multinasional untuk berinvestasi di pasar negara berkembangnya. Selain itu, banyak kontraktor lokal yang telah bekerja dan kontraktor asing sebagai subkontraktor dan memfasilitasi semua bentuk teknologi. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman pada industri konstruksi di Ghana sendiri, yaitu pemerintah dan politik, faktor ekonomi, faktor keuangan, dan praktik pengadaan yang tidak etis. Kebijakan pemerintah biasanya diterjemahkan ke dalam program dan proyek industri konstruksi. Di Ghana, seperti di banyak negara berkembang lainnya, satu kriteria utama untuk menilai kinerja partai yang berkuasa dalam pemerintahan adalah melalui proyek infrastruktur. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Industri konstruksi Ghana beroperasi dalam perekonomian yang memiliki lingkungan bisnis yang tidak stabil dan ditandai dengan inflasi yang tinggi, nilai tukar dan suku bunga, serta biaya energi yang tinggi, yang berdampak negatif pada modal dan profitabilitas kontraktor di Ghana. Kemudian selanjutnya adalah faktor keuangan. Faktor keuangan sendiri menjadi salah satu ancaman bagi industri konstruksi di Ghana dikarenakan insiden keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi di Ghana. Kemudian yang terakhir adalah praktik pengadaan yang tidak etis. Ada persepsi bahwa pengadaan sektor publik dipengaruhi oleh pembayaran tidak etis yang berdampak pada pemberian kontrak untuk proyek publik. Dianggap bahwa kadang-kadang bahkan perusahaan non-konstruksi dapat diberikan kontrak konstruksi. Kemudian proyek-proyek ini dijual ke perusahaan konstruksi untuk melaksanakannya. Kemudian di sini SWOT matrix yang dibuat berdasarkan jurnal. Kemudian di sini adalah strategi SWOT. Dari analisis SWOT yang sudah dilakukan, gambaran yang jelas tentang lingkungan internal dan eksternal industri konstruksi di Ghana telah muncul. Matriks tersebut telah mengungkapkan strategi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menetralisir ancaman. Kemudian di sini ada 4 strategi SWOT. Untuk yang pertama yaitu strategi Strength Opportunities, yaitu investasi untuk memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan. Yang pertama adalah memanfaatkan kekuatan dan mengeksploitasi peluang industri konstruksi. Selanjutnya, mempromosikan inovasi dan teknologi sebagai salah satu alat yang paling berpengaruh. Kemudian, investasi harus dilakukan untuk mendorong inovasi. Kemudian, yang terakhir adalah pemerintah harus meningkatkan investasi dalam kegiatan riset and development BRRI dan lembaga lain di sektor konstruksi. Kemudian selanjutnya adalah strategi weakness opportunity, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Meskipun industri konstruksi di Ghana memiliki banyak tenaga kerja murah, industri ini memiliki kelemahan berupa pekerjaan yang buruk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja dari tenaga kerjanya sendiri. Mengingat bahwa industri konstruksi merupakan salah satu lingkungan industri yang paling dinamis dan kompleks, serta bergantung pada keterampilan dan pengalaman tenaga kerja. Maka, keterampilan tersebut perlu dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah strategi strength trade, yaitu pengembangan dan penegakan kebijakan dan sistem standar. Pada hal ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan standar yang menyeluruh terkait industri konstruksi. Untuk mengatasi tantangan ini, direkomendasikan agar undang-undang atau kebijakan disahkan untuk mengatur dan menegakkan kesehatan dan keselamatan di lokasi konstruksi. Kemudian selanjutnya, strategi weakness trade, yaitu praktik pengadaan yang kondusif. Pada hal ini direkomendasikan bahwa otoritas pengadaan umum harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memantau dan mengawasi entitas pengadaan umum
dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang tersebut. Selain memerangi praktik pengadaan yang tidak etis, undang-undang juga mengatur pembayaran yang tepat kepada kontraktor atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian untuk kesimpulannya dari paper ini mengenai industri konstruksi di Ghana, yaitu pada kekuatan dan kelemahan, kekuatan industri di Ghana berasal dari bangunan lokal yang melimpah dan ketersediaan tenaga kerja yang murah. Namun, industri ini terkenal karena beberapa kelemahan, termasuk kinerja kesehatan dan keselamatan yang buruk, pembengkakan biaya dan waktu, teknologi rendah, pengerjaan yang buruk, dan lain-lain. Selanjutnya, pada industri ini memiliki peluang dan ancaman, yaitu pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi di Ghana menghadirkan peluang unik bagi industri konstruksi. Banyak faktor eksternal yang mengancam kinerja industri. Faktor-faktor ini termasuk inflasi yang tinggi, nilai tukar, keterlambatan pembayaran, politik, dan korupsi. Pada penelitian ini direkomendasikan pelatihan dan pengembangan keterampilan konstruksi, pembentukan badan hukum industri, pengembangan dan penerapan sistem, serta standar kebijakan yang menyeluruh, investasi dalam penelitian dan pengembangan, kepatuhan ketat terhadap aturan pengadaan, serta pengembangan dan penggunaan bahan konstruksi lokal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.